mengatasnamakan apapun, tidak mengatasnamakan aliansi apapun. Kita terhubung oleh ide, gagasan, niat baik untuk bangsa dan negeri ini. Nah, itu catatan penting. Jadi kita tidak ada yang memimpin. Yang memimpin kita adalah ide dan niat baik untuk bangsa dan negeri ini. Lalu, adapun implementasi yang akan kita bangun adalah kita akan bergerak serempak di semua daerah, berkonsolidasi di daerah-daerah, karena ketika titik aksi atau titik perlawanan di satu titik itu rentan penggembosan, apalagi di Jakarta. Maka kita akan meluaskan informasi ini, kita akan mengagitasi rakyat, kita akan menyebarkan ke mahasiswa-mahasiswa, kita akan memberitahu, membuka ruang-ruang diskusi di daerah, di kampus-kampus, di lorong-lorong kampus, mengagitasi bahwa Jokowi harus ditangkap dan diadili. Nah, kalau untuk implementasi konkret nanti tunggu kabar selanjutnya Bang, gitu kira-kira. Tapi yang jelas kita tidak berhenti sampai di sini gitu. Masih ada sampaikan polisi mengintervensi sampai Mabes Polri turun. Kita pun kaget, kawan-kawan daerah semua kaget. Kita hanya berkumpul, menyatukan persepsi, menyatukan sudut pandang. Kita tidak ada niat sedikit pun merusak negara, apalagi menghancurkan negara. Kita tidak ada niat. Niat kita baik untuk, insya Allah, untuk masyarakat seluruh Indonesia. Tapi berjalannya kegiatan itu diintervensi, sivitas akademik diintervensi, lalu kawan-kawan dari Jatim dan Jabar pun dihalang-halangi. Nah, ini yang kemudian kita sangat miris. Di alam demokrasi yang katanya kerannya sudah terbuka lebar di hari ini, masih ada pola-pola yang mengancam kebebasan kita sebagai mahasiswa, kita sebagai rakyat Indonesia untuk beraspirasi, untuk beride dan bergagasan. Jadi tidak ada perkumpulan seperti itu. Karena hari ini kita sudah difasilitasi zaman, mungkin nanti bisa via Zoom. Yang jelas kawan-kawan sudah satu niat, satu tujuan, satu cita-cita. Selesai. Ada lagi teman-teman media? Umum ya kawan-kawan. Tuntutan yang kemudian ini mengakomodir semua daerah. Ini hasil kongres kemarin, kita pun masih menghargai. Kita kawan-kawan daerah di sini, meskipun dikecewakan, tapi kita masih menghormati hasil keputusan forum, karena kita sadar kalau bukan kita yang menghormati hasil keputusan forum atau kesepakatan, mau siapa lagi? Baik. Hasil kesepakatan mahasiswa seluruh Indonesia. Tuntutan utama kami yaitu 1. Adili Presiden Jokowi dan kroninya. 2. Ungkap dan tangkap seluruh orang yang terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Yang ketiga, hapus presidensial threshold. Yang keempat, batalkan dan revisi seluruh undang-undang yang merugikan rakyat Indonesia. Yang kelima, selesaikan kasus konflik agraria di seluruh Indonesia. Yang keenam, wujudkan reforma agraria sejati. Yang ketujuh, selesaikan kasus kejahatan HAM masa lalu. Bukan hanya HAM masa lalu, tapi HAM sampai detik ini juga harus terselesaikan. Yang kedelapan, terbitkan peraturan untuk menguatkan posisi masyarakat adat Indonesia ketika menghadapi konflik yang berhadapan langsung dengan kekuasaan. Yang kesembilan, wujudkan pendidikan gratis tanpa syarat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang kesepuluh, berikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia dengan status yang tetap. Dan upah yang layak tentunya. Yang ke-11, melengkapi dan menyetujui seluruh peraturan yang berpihak pada rakyat. Jadi kami akan melengkapi dan kami menyetujui jika kebijakan yang diperuntukkan untuk rakyat itu baik untuk rakyat. Yang ke-12, berikan jaminan kesehatan
untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Saya akhiri konferensi pers ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya kawan-kawan, foto bareng ayo. Ada lagi nggak yang belum? Marcelino, sinilah foto dulu. Sandi, posternya bikin. Hah? Poster. Oh ya, ini sini pegang aja. Oke, video ini jalan-jalannya mana? Kiri. Video. Latihan dulu Bang ya. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersepakat dan berkomitmen akan terus menuntut tuntutan, tangkap dan adili Jokowi. Jokowi Harus diadili. Jokowi Harus diadili. hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kami mahasiswa dan pemuda Indonesia siap berkomitmen, bersepakat menuntut dengan tuntutan tangkap dan adili Jokowi. Jokowi Harus diadili. Jokowi Harus diadili. hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka. Merdeka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup tani. Hidup buruh. Hidup perempuan Indonesia. Jadi saya Rusman dari Provinsi Bengkulu, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Bengkulu juga nih. Kalau dilihat Provinsi Bengkulu ini lumayan banyak untuk konflik-konflik yang ada, termasuk agraria. Dan juga kami dari 2016 mahasiswa-mahasiswa itu turun ke jalan perihal PLTU Teluk Sepang. Dari 2016 PLTU Teluk Sepang belum selesai. Padahal dalam RT RW daerah Bengkulu, PLTU itu dibangunnya bukan di sana, tapi dibangun di pesisir di dekat pantai, yang dimana limbah-limbahnya itu sudah menyebabkan banyak penyu-penyu mati. Bahkan limbah-limbahnya bisa menyebabkan rumah-rumah masyarakat terkena dampaknya. Dan juga kita melihat sekarang Provinsi Bengkulu yang lagi panas-panasnya pilkada, di mana ada salah satu paslon yang memanfaatkan KIP kuliah sebagai dukungan untuk naik menjabat. Bahkan dari DPRD kemarin, dari DPR RI sampai sekarang pilkada. Jadi sebenarnya masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Bengkulu. Kami para mahasiswa di Bengkulu sudah berusaha turun ke jalan, termasuk kemarin Hari Tani kami sudah berjuang. Dan alhamdulillah selama kurang lebih berapa minggu yang lalu saat Hari Tani,
kami mahasiswa Bengkulu sudah menemui Sekda 2 kali di luar aksi. Jadi kami sudah meng-follow up terus. Sekarang kami masih tetap menunggu perkembangan apakah Sekda Provinsi Bengkulu bisa menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada di Bengkulu. Jadi saya harapkan bahwasanya kami kawan-kawan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia berkumpul di sini tidak hanya kosong saja. Kami datang ke sini untuk mengadili Jokowi. Kami ingin menangkap Jokowi. Karena seluruh yang ada di provinsi-provinsi ini itu semuanya juga akibat Jokowi. Dialah pimpinan tertinggi. Bahkan sekarang banyak sekali sistem-sistem yang sudah disentralisasi. Jadi harapannya ada pihak-pihak yang bisa untuk menangkap Jokowi dan juga kroni-kroninya, dan kami harapkan juga kepada Pak Prabowo yang akan dilantik pada 20 nanti, tanggal 20 nanti, bisa mengevaluasi diri sebelum kami tangkap juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat bahwa dari agraria ini memang persoalan yang tidak pernah kunjung selesai, seperti sesuatu yang kita bicara ke pemerintah daerah dilempar ke pemerintah pusat segala macam, lalu kemudian praktek di daerah yang jarang tersorot tuh represivitas kekuasaan tuh, represivitas aparat itu jarang tersorot, dan ini terjadi banyaknya di rejim Jokowi. Dalam hal itu tidak mungkin RT atau RW yang diadili, begitu kan kira-kira. Ya tentu yang penguasa tertinggi lah. Karena dengan mudah harusnya Jokowi ketika ada program-program yang berhubungan atau rentan konflik di daerah, menginstruksikan Kapolri misalnya untuk melakukan pendekatan dialogis, tidak melakukan pendekatan represif. Tapi nyatanya kawan-kawan, sejauh ini mungkin terbanyak ya dari presiden-presiden lain, banyak juga kasus besarnya, represivitas masih banyak di negeri ini. Baik, selanjutnya karena kawan dari Kalimantan tiket atau tiket pesawatnya sebentar lagi kita berikan ke kawan kita dari Kalimantan, perwakilan dari Kalimantan. Ya, selamat sore kita semua. Untuk mengawali topik ini kita angkat tangan kita. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Hosea Sibarani, mewakili teman-teman dari Kalimantan. Saya akan menyampaikan beberapa aspirasi atau permasalahan-permasalahan yang ada di Kalimantan. Itu sebenarnya cukup banyak. Nah, cuman yang menjadi poin penting itu ada 3. Tapi di poin-poin ini nanti akan ada variabel-variabel yang sangat mendukungnya. Nah, yang pertama itu ada konflik agraria. Yang kedua ada namanya hak masyarakat hukum adat. Dan yang ketiga ada permasalahan IKN. Nah, yang poin pertama dan ketiga ini akan berkorelasi nantinya. Jadi untuk yang poin pertama itu konflik agraria. Sebenarnya sangat banyak masih terjadi perbuatan-perbuatan atau perilaku para aparat yang represif yang menekan masyarakat-masyarakat, yang dimana sebenarnya konflik agraria ini sangat mudah diselesaikan oleh Jokowi. Tapi pada kenyataannya kita melihat sendiri. Konflik agraria itu terjadi di mana-mana. Konflik agraria tidak pernah selesai sampai detik ini. Masih banyak teman-teman yang tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan tanahnya, apapun itu, segala macam. Jadi di Kalimantan ini, orang Kalimantan itu punya kekayaan yang sangat hebat, sangat luar biasa. Tapi nyatanya kita lihat, orang Kalimantan masih banyak yang belum berpendidikan. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai fasilitas. Masih banyak desa-desa yang belum punya listrik. Sedangkan kekayaan alam kami itu dikerok, direnggut oleh penguasa-penguasa saat ini. Masa gini, masa kita punya kekayaan, punya harta, direbut, tapi nyawa kita juga mau direbut lagi. Itu namanya apa? Namanya pengkhianatan, menjual bangsa sendiri.
Jadi yang di Kalimantan itu ada beberapa masalah, banyak sekali masalah yang merupakan tindakan-tindakan represif. Contohnya itu di daerah itu ada hak masyarakat yang memperjuangkan haknya, tapi apa kita lihat masyarakat itu malah ditembaki, ada yang meninggal dan ada juga yang luka-luka parah hingga cacat dan segala macam. Jadi kami untuk tangkap dan adili Jokowi atas perbuatannya itu. Yang kedua itu ada hak masyarakat hukum adat. Hak masyarakat hukum adat ini sebenarnya sama juga sebenarnya. Dari poin yang pertama itu juga yang mengkerucut itu pasti Jokowi lagi. Kita tahu aja sebenarnya permasalahan ini semua dari Jokowi dan yang dirugikan masyarakat Kalimantan. Nah, dalam masalah hak hukum masyarakat adat ini yang di Kalimantan ini, kita atau kami sendiri yang menjadi bagian dari orang Kalimantan merasa tidak punya sesuatu di Kalimantan sejak terjadinya perampokan harta kami itu. Jadi bayangkan saja ketika kami mempunyai hak yang seharusnya kami miliki malah dirampas dan direnggut oleh kekuasaan itu. Jadi kami minta untuk teman-teman atau instansi-instansi, ya, kita sama-sama bergerak, kita akan memperjuangkan hak-hak kita untuk melengsarkan kekuasaan ini dan akan menjadi peringatan penting untuk presiden atau wakil presiden yang selanjutnya. Yang dimana kita tahu semua bahwa wakil presiden yang selanjutnya itu adalah bagian dari dinasti politik Joko Widodo. Itu adalah Gibran Rakabuming yang diduga memiliki akun Fufufafa, dan kami minta untuk seluruh elemen masyarakat untuk mengawal itu, karena itu masa kita yang mempunyai idealis tinggi, mempunyai pemikiran yang luar biasa dipimpin oleh wakil presiden yang seperti itu, yang dimana itu isinya memperlihatkan bagaimana sifat seorang Gibran bejat yang luar biasa. Dan yang terakhir itu ada IKN. Mungkin teman-teman tahu per Agustus kemarin itu ada peringatan hari ulang tahun NKRI kita, yang dimana IKN itu menjadi ketersinggungan untuk teman-teman yang berada di Kalimantan Timur khususnya. Saya baru mendapatkan masukan dari teman-teman yang sudah pulang dari Kalimantan Timur, saya sudah berkoordinasi, dan apa hasilnya? Mereka sewaktu peringatan ulang tahun NKRI yang kemarin berlangsung itu, mereka tidak dapat masuk ke rumah mereka sendiri, dimana itu tanah, itu rumah yang mereka pijak untuk hidup sendiri, mereka tidak bisa melihatnya. Itu baru awal dari kekuasaan. Itu baru awal dari kekuasaan yang menginjakkan kaki di IKN. Bagaimana selanjutnya nasib kita ini? Nah, itu mungkin yang menjadi poin-poin penting, karena terbatas oleh waktu. Mungkin cukup itu saja. Semoga apa yang kita perjuangkan hari ini menjadi kesuksesan atau kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang ada di sini, termasuk media. Semoga kita sama-sama berjuang. Amin. Ya, luar biasa ya. Walaupun singkat, tapi aku rasa jelas begitu persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan. Tadi aku sedikit miris ya teman-teman ya. Rakyat di Kalimantan tidak bisa masuk ke atau menyaksikan atau menikmati pesta 17 Agustus di IKN itu. Aku teringat jargon atau sikap Belanda waktu itu, kolonial terhadap pribumi kita, terhadap bangsa kita. Jadi pribumi tidak boleh masuk. Nah, ini sama kayak kolonialisme. Betul tadi. Ya masih banyak sebetulnya persoalan-persoalan di Kalimantan ya. Aku nambahkan sedikit, ada juga di Kalimantan soal hak atas lahan ya kawan-kawan. Ini juga bukan lagi anomali, geblek banget. Kalau bahasa Banten tuh geblek, benar-benar geblek. Investor dikasih hak 190 tahun, tapi warga yang punya lahan di situ hak
atas lahannya yang tadinya sertifikat diganti menjadi hak pakai saja selama 10 tahun. Nah, ini kemudian tentu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kekuasaan tertinggi. Karena Indonesia lebih dominan presidensil. Begitu kira-kira. Sebelum lanjut ke daerah lain, kita kedatangan dari teman-teman Sulawesi Tenggara. Selamat datang. Boleh Bung Ardi maju ke depan, Bung Ardi. Ini dari Sulawesi Tenggara, kawan kita. Ya, diiringi teman-teman Kalimantan. Pamit teman-teman, karena memang tiket pesawatnya padat. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan, dan yang paling penting kita doakan semoga konsisten. Karena aku rasa tidak mungkin kita hanya berhenti duduk di sini aja. Tentu kita nanti akan membuat rekomendasi gerakan yang sifatnya nasional. Bung Ardi mana? Oh udah. Ya, Bung Aldi dari Unsultra wilayah Sulawesi Tenggara. Sama juga jauh beliau datang kemari. Tentu tadi yang aku sampaikan membawa cita-cita, membawa hal-hal baik untuk bangsa dan negeri ini. Kawan-kawan yang ada di sini, aku rasa punya keyakinan tidak ada yang lebih penting daripada kebaikan bangsa dan negeri ini. Betul tidak kawan-kawan? Sekalipun kita harus mengeluarkan biaya sendiri, sekalipun kita harus patungan bersama kawan-kawan di daerah sana untuk membiayai kita ke sini, itu adalah nilai perjuangannya kawan-kawan. Baik, selanjutnya teman-teman dari Sulawesi Utara yang tadi sholat udah bisa merapat belum? Dari Manado, konflik yang paling sangat apa itu terkait agraria, di mana selama masa periode Mulyono itu ada 3 kasus yang sangat penting sekali. Pertama, perampasan ruang hidup yang terjadi di Kelelonde, yaitu di Langoan. Terus juga perampasan ruang hidup yang terjadi di Kalase, di mana gubernur memberikan SK hibahnya kepada Kementerian Pariwisata, dan akhir-akhir ini terjadi reklamasi di Pantai Manado Utara. Mungkin sebagai yang disampaikan Bung tadi, bahwa Jokowi sebagai kekuasaan tertinggi itu, apabila dia benar-benar berpihak kepada rakyat-rakyat kecil, dia harus mengintervensi, di mana perampasan ruang hidup itu sangat merugikan sekali masyarakat yang ada di tiga tempat tadi. Mungkin singkat saja, karena itu yang paling urgent sekali di Sulawesi Utara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bung. Memang kalau di zaman Soeharto kita kumpul begini, aparat itu atas nama undang-undang kalian kami bubarkan. Tapi di zaman Jokowi terhadap rakyat ini lebih ngeri kawan-kawan. Atas nama pembangunan kalian saya buat menderita. Begitu nggak faktanya? Dari teman-teman di Kalimantan sudah mengutarakan itu, teman-teman di Sulawesi, dari berbagai macam daerah lah itu. Jadi siapa yang menikmati pembangunan itu? Tentu ini kemudian menjadi tanggung jawab lagi-lagi kekuasaan tertinggi di Republik ini. Kita tidak mendorong Jokowi mundur karena memang dia sudah mau mundur, tapi bahwa negara ini adalah negara hukum, kita mendorong untuk Jokowi ditangkap dan diadili. Adapun mekanismenya kawan-kawan, itu ada difasilitasi di pasal 7B kalau aku nggak salah, soal pemakjulan atau pemberhentian presiden. Nah itu harus melalui rekomendasi dari atau pengajuan dari DPR RI ke MPR. Dan hari ini kita tahu kekuatan politik di DPR seperti apa, siapa yang mendominasi. Kadang-kadang juga kita dipelintir oleh isu, coba dong dorong perampasan aset. Kita bukan tidak mau, kita bukan tidak sepakat tentunya.
Tapi kita tahu 90% bahkan di gedung DPR itu koalisinya, koalisi pemerintah hari ini. Jadi mau ketuanya siapapun, kalau anggotanya tidak sepakat sebagian besar 50+1, maka tidak akan pernah jadi undang-undang. Nah ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat. Efek domino daripada mobilisasi koalisi yang begitu besar itu, justru itu bukan baik untuk demokrasi kita, kawan-kawan. Justru itu merusak tatanan demokrasi kita. Justru itu tidak mendidik rakyat kita semua. Baik, selanjutnya teman-teman dari Jakarta lah ya. Apa daerah dulu? Nanti kita belakangan. Daerah dulu lah ya. Palu tadi udah bisa merapat belum? Bung Sagap, Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Silakan maju, Bung Sagap, bisa duduk di depan. Bisa duduk di depan, Bung Sagap. Takut-takut untuk menyampaikan aspirasi bahwa siapapun yang hidup di wilayah Republik ini menyampaikan aspirasi, menyampaikan pikiran, menyampaikan ide, tidak boleh tersekat oleh organisasi, tidak boleh tersekat oleh egosentris apapun. Jadi walaupun kita bukan mahasiswa, walaupun kita pemuda, walaupun kita orang tua, tapi kalau pemikiran itu baik untuk bangsa ini, kalau kritikan itu untuk membangun bangsa ini, harus kita akomodir. Begitu ya. Itu baru demokrasi yang sehat tuh. Enggak baru kumpul kita diintimidasi, enggak baru kumpul kita diintervensi. Baik, silakan Bung Ardit. Ya, baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi pertama-tama yang saya hormati seluruh rekan-rekan wartawan yang sempat hadir, seluruh teman-teman mahasiswa, elemen mahasiswa seluruh Indonesia yang masih konsisten pada sore hari ini untuk kemudian bersama-sama melanjutkan apa yang sudah kita komitmenkan. Jadi perkenalkan, saya Ardianto dari jauh dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang hari ini juga turut hadir di Jakarta untuk kemudian bersama teman-teman membersamai kegiatan dan komitmen teman-teman semua. Perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa isu yang kami bawa dari Sulawesi Tenggara. Jadi kawan-kawan, perlu saya sampaikan bahwa di Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Artinya apa? Berbicara tentang pertambangan, bahwa Sultra ini memang punya salah satu daerah strategis untuk kemudian bagaimana khususnya kami putra daerah bisa mempunyai akses ke situ. Tetapi hari ini rupanya agak sulit, kawan-kawan. Jadi berbicara tentang pertambangan ini dampaknya adalah lingkungan, pencemaran lingkungan. Jadi kawan-kawan, dengan adanya beberapa izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, pemerintah daerah juga punya kekuasaan, tetapi pemerintah pusat lebih-lebih mempunyai kekuasaan di sini. Artinya dengan adanya beberapa izin pertambangan di Sulawesi Tenggara itu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi baru-baru ini telah terjadi kriminalisasi orang tua kami di sana karena beliau ingin mempertanyakan izin usaha pertambangan itu, akan tetapi beliau divonis karena menghalang-halangi aktivitas pertambangan. Jadi ironisnya seperti itu, kawan-kawan. Jadi saya harap hadir di sini ini bisa diatensi oleh teman-teman semua, kemudian bisa disampaikan oleh pemimpin kita hari ini. Dan kemudian bukan juga hanya isu pertambangan, tetapi daerah saya Sulawesi Tenggara penghasil aspal terbesar. Akan tetapi persoalan infrastruktur yang ada di Sulawesi Tenggara sampai sekarang, saya sampai berusia 24 tahun sampai hari ini, persoalan jalan infrastruktur ini tidak pernah terselesaikan sampai hari ini, kawan-kawan. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, saya yakin dan saya percaya bahwa insya Allah ketika kita teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia komitmen kemudian membawa persoalan ini, pemerintah harusnya bisa merasakan apa yang menjadi keresahan kawan-kawan semua. Mungkin itu saja dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdesa.
Baik, terima kasih Bung Ardi. Penghasil aspal kawan-kawan, penghasil aspal terbesar rupa-rupanya. Aku pun baru tahu itu. Artinya apa yang kita nikmati di jalan-jalan mulus di Jakarta, di Jabodetabek hari ini, itu hasil eksploitasi dari bumi kawan kita Bung Ardi. Maka sebetulnya bukan hanya itu, kita pun hasil atau setelah agenda ini kita harus membangun kekuatan solidaritas. Apa yang menancap pada Sulawesi Tenggara itu juga menancap pada daerah-daerah semua yang ada di Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya tadi teman-teman dari Sulawesi Tenggara, sekarang Sulawesi Tengah. Bung Sagar, silakan Bung Sagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup guru. Hidup tani. Hidup perempuan yang sedang melawan. Baik, mungkin ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Sagaf bin Umar Al-Jufri dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Satu poin yang ingin saya sampaikan tentang kasus HAM oleh kasus Erfari dan Maba Untad yang tahun 2024, yang dimana seorang mahasiswa tewas tertembak saat aksi unjuk rasa menolak tambang di Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Februari tahun 2022. Aksi tersebut dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tani untuk menolak kehadiran tambang PT Trio Kencana yang mereka anggap merampas lahan pertanian dan pemukiman warga. Demonstrasi berlangsung sejak pagi dan sempat memblokir jalan dan mati juga disebut namanya ini. Alif Ervaldi. Ya, menjadi korban saat polisi membubarkan massa. Diduga terkena peluru tajam ditembak aparat keamanan. Selain itu, tambang PT Trio Kencana yang mendapatkan izin usaha pertambangan IUP di kawasan ini telah lama menjadi sorotan. Luas konsesi tambang yang mencapai lebih dari 15.000 hektar dinilai berdampak negatif pada lahan. Demonstrasi ini adalah bagian dari rangkaian protes atas kehadiran tambang dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk mahasiswa Untad yang turut mendukung aksi tersebut. Poin kedua tentang isu tambang. Di Sulawesi Tengah, aktivitas tambang Galingan C saat ini sedang menjadi sorotan khususnya di Kabupaten Donggala dan Kelurahan Tipo, Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan tekanan untuk memperbaiki tata kelola tambang, terutama terkait perizinan dan dampaknya lingkungan. Beberapa tambang di Donggala telah melampaui kapasitas lingkungan dan memicu pencemaran, sehingga muncul desakan untuk menghentikan operasi yang tidak mematuhi standar, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan. Di Palu, warga Kelurahan Tipo juga memprotes tambang Galingan C yang menyebabkan banjir kecil dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Masturi menganggap dengan menghentikan sementara aktivitas tambang di wilayah tersebut pada September
2024 untuk memberikan ruang evaluasi lebih lanjut mengenai dampak lingkungan. Masalah tambang ini terus menjadi perhatian serius karena berbagai aktivitas pertambangan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Baik, itu saja saya sampaikan. Ingin yang saya sampaikan kepada Bapak atau selaku Presiden Joko Widodo, tuntaskan kasus HAM seorang Elvandi dan selesaikan perkara tambang atau turun dari jabatan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan. Takbir. Ya, luar biasa ya, Bung ini. Selanjutnya Bung Sagap luar biasa. Selanjutnya kawan kita dari Sulsel, dari Makassar, kawan kita Bung Yusril. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kawan-kawan mahasiswa atas terselenggaranya konferensi pers, mengingat bahwa adanya ketimpangan sosial, adanya perebutan penggunaan kekuasaan yang tidak adil, sangat menekan masyarakat bawah, sehingga terjadinya polarisasi buat teman-teman mahasiswa dan kalangan masyarakat bawah. Ketika kita melihat kondisi objektif sampai hari ini di wilayah Sulawesi Selatan, itu terjadi banyak ketimpangan dan banyak pengerusakan lingkungan, serta banyak ketidakstabilan anggaran yang sampai kepada daerah-daerah terkhusus di wilayah Sulawesi Selatan. Kemarin ada laporan dari teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, teman-teman pemuda menyatakan bahwa Sulawesi Selatan ini defisit anggaran kurang lebih 1,5 triliun yang menyebabkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap pelosok, bahkan merusak tatanan masyarakat. Selain daripada itu, ada kasus yang sangat miris ya, ketika kita melihat dan membaca kondisi Makassar hari ini. Ada satu jalan di Makassar, jalan umum yang kerap kali warga lalu lalang untuk sampai kepada jalan akses utama. Itu ditutup oleh pihak perusahaan yang mengatasnamakan pemerintah, sehingga masyarakat yang ada di sekitar itu tidak mampu mengakses lagi dan terkendala ketika ada keperluan-keperluan yang mendesak. Nah, ini ketika kita lihat, ini adalah ancaman serius di periode kedua Jokowi, karena segala polarisasi yang terjadi di bangsa ini yang menjerumus ke daerah-daerah, wilayah-wilayah, ini sama sekali tidak menguntungkan masyarakat bawah. Akan tetapi menguntungkan para korporat-korporat yang hanya mementingkan komoditasnya, yang hanya mementingkan perutnya, yang hanya mementingkan keluarga dan koleganya. Nah, ini tanda tanya besar. Apakah ke depan kita akan dipimpin lagi tuh dengan orang-orang yang rakus akan kekuasaan, orang-orang yang ambisi atas kekuasaan, orang-orang yang akan terus-terusan menindas masyarakat bawah? Ini keresahan kita bersama, kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, Aristoteles mengatakan bahwa kekuasaan
yang secara ambisi dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai akal yang sehat akan melahirkan perilaku-perilaku yang bejat, perilaku-perilaku yang kotor, dan membungkam segala elemen masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Maka dari itu kawan-kawan, saya hanya menuntut bahwa ke depan pemangku kekuasaan bisa memperjelas dan mengidealkan reforma agraria, hukum-hukum yang melandasi masyarakat bergerak, serta membukakan peluang masyarakat untuk bagaimana bisa menghidupi keluarga dan lingkungannya. Mungkin dari itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya singkat aja kawan-kawan, karena waktu. Sementara ini jaringan kita paling timur, begitu kira-kira. Karena kita belum punya kawan dari Papua, mudah-mudahan nanti ada, mudah-mudahan nanti bisa bersamai kita. Silakan, Bung Dejo. Ya, terima kasih atas waktu kesempatannya. Sebelumnya ini Mbak, saya mohon maaf nih, ini permintaannya kalau gue sih dari Maluku kan, mohon maaf, boleh nggak gue minta waktu agak panjang dikit? Kenapa gue mau minta waktu agak panjang? Kenapa? Karena di Maluku itu, mohon maaf ya, kita tuh nggak pernah disorot gitu oleh media. Gitu. Kita di Maluku tuh kalau permasalahan apapun nggak pernah disorot. Ya, buat gue ini kesempatan langka, ya, supaya gue bisa nyebarin hari ini di seluruh Indonesia. Ya, jadi untuk kawan-kawan semua, mohon maaf ya kalau memang presentasi gue kali ini agak panjang dikit. Yang pertama, perkenalkan, nama saya John Marvindo dari Maluku, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya ini perwakilan dari Maluku satu-satunya yang sekarang hadir. Jadi seperti yang kita tahu kawan-kawan, Maluku itu merupakan provinsi yang dari timur, yang paling jauh istilahnya. Ya, permasalahan di timur itu banyak. Ya. Kalau menurut media, Pak Jokowi, presiden kita itu membangun Indonesia Timur. Ya. Tapi realitanya nggak seperti itu. Ya. Yang dibangun itu cuma di Papua, karena apa? Ini mohon maaf nih, Papua itu punya Freeport. Ya. Kenapa Pak Jokowi hari ini hanya mementingkan Papua? Kita di Maluku ini nggak dianggap di timur. Nggak ada pembangunan di sana. Kata Abang Sandi, zamannya Pak Jokowi, demi pembangunan kalian saya tangkap. Nah, sekarang saya bicara sisi pembangunan di Maluku. Maluku itu negara, kepulauannya itu maritim. Ya. Fungsinya itu bukan daratannya yang besar, tapi kita lautannya yang besar. Di sana yang paling diutamakan itu apa? Tol laut. Ya. Tapi nggak pernah ada pembangunan untuk tol laut di sana. Pak Jokowi menjanjikan beberapa hal yang sampai sekarang nggak pernah direalisasikan kepada kami di Maluku. Yang pertama, RUU Kepulauan. Kenapa harus disahkan di Maluku? Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan, perlu adanya suatu undang-undang regulasi terhadap masyarakat di wilayah kepulauan untuk meningkatkan standar UMR bagi kami di Maluku. Di Maluku UMR-nya itu sangat kecil, 2,9, mau masuk 3. Tapi coba lihat daerah lain, udah masuk ke 5, 6. Nah itu yang membuat kami di Maluku itu seringkali dianggap miskin. Padahal nyatanya enggak, kami di Maluku enggak miskin Pak. Sumber daya kami di Maluku banyak. Kalau enggak percaya sekali-sekali main ke Maluku, lihat di Maluku bagaimana kekayaan kami. Namun kekayaan kami dieksploitasi oleh negara. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa negara itu hanya menguasai bukan memiliki. Namun seringkali negara masuk dengan menyatakan demi kepentingan umum kami harus mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Maluku. Tapi nyatanya enggak, kita enggak pernah ngerasain itu. Apa hasil alam yang selama ini kita jaga, kita rawat. Negara yang menguasai, negara yang mengeksploitasi. Makanya hari ini banyak sekali permasalahan yang Maluku. Cuman hari ini ada 4 isu yang menurut saya sangat signifikan dan sangat urgent yang hari ini harus saya sampaikan.
khusus untuk presiden kita, Presiden Jokowi. Yang pertama yang tadi soal RUU Kepulauan, yang kedua soal isu Ambon Newport. Ambon Newport itu dijanjikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menyatakan bahwa kita akan membuat Ambon ini istilah Ambon Newport untuk pembangunan tol laut, karena di sana jalur lautnya itu dibutuhkan. Tapi sampai sekarang, dari periode pertama sampai periode kedua sampai udah periode ketiga, ini anaknya periode ketiga nih, nggak ada realisasi. Kita di Maluku selalu dianaktirikan, Pak. Kita di Maluku tuh gak pernah dianggap. Yang berikutnya lumbung ikan nasional yang telah dijanjikan juga tiba-tiba dibatalin. Lumbung ikan nasional dibatalin, yang dibuat sirkuit Mandalika. Lumbung ikan nasional dibatalin, kita bikin kajian baru di Maluku, masukin. Balasannya dari pemerintah pusat itu gak punya dana. Padahal bisa kita lihat, Pak, bisa kita lihat. Menjelang pemilu 2024, bansos besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia. Apakah ini menandakan bahwa negara ini tidak mempunyai uang? Atau uang negara ini dipergunakan untuk kepentingan semata? Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita hari ini di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi itu sudah tidak kondusif. Dan harus kita lawan, harus kita basmi ketidakadilan. Teruntuk saudara-saudara yang di Maluku, saya memohon, beta berdiri di sini bukan untuk beta punya kepentingan, tapi untuk kepentingan masyarakat Maluku. Beta mau menyadarkan kawan-kawan yang di Maluku, buka mata lebar-lebar, lihat perilaku Pak Jokowi yang selalu menindas katong di Maluku, anak tiri katong yang ada di Maluku. Maluku itu sumber dayanya sangat banyak. Kalau hari ini lumbung ikan nasional dibuat di Maluku, Maluku itu pasti sejahtera. Ambon Newport kalau hari ini terjadi Maluku pasti sejahtera. Orang seringkali cuma tahu Papua karena freeportnya PT IWIP yang ada di sana di timur. Orang nggak tahu. Maluku itu punya tambang gas terbesar sekarang yang ada di dunia, Blok Masela namanya. Sampai sekarang belum ada perselisihan untuk operasionalnya terjadi. Dan yang saya takutkan ketika tambang ini bisa dioperasikan, maka negara juga akan ambil keuntungan di situ, menghadirkan investor asing, kemudian anak daerah tidak jadi apa-apa di situ. Padahal alasan mereka masuk, mereka akan menjanjikan bahwa pekerjaan ini untuk anak daerah, tapi apa realitanya nggak ada. Anak daerah itu di sana kerjanya itu cleaning service, kerjanya bawahan. Yang menjadi posisi-posisi penting di sana itu dari orang luar, para investor yang ada. Kalau nggak percaya silakan dicek. Itu realita yang terjadi. Media seringkali menyebarkan kebohongan, menyatakan bahwa masyarakat sudah sejahtera apapun. Realitanya tidak. Kita di Maluku itu gak pernah ngerasain yang namanya sejahtera. Banyak permasalahan di Maluku, tapi 4 hal tadi yang menurut saya paling urgent. Dan ini, kalau hari ini konferensi pers hari ini kalau dapat disiarkan dan dilihat oleh Pak Jokowi, saya minta Pak dengan hormat, coba Bapak renungkan sekali lagi perbuatan Bapak kepada kami masyarakat Maluku. Bapak mengatakan bahwa melihat Indonesia bagian timur. Tapi apakah timur cuma hanya Papua? Lalu kami Maluku ini apa, Pak? Negara ini sudah tidak menjadi negara yang demokratis. Selama ini kita hanya mengetahui bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, ideologi negara kita. Namun hari ini saya sampaikan Pancasila sudah dirubah menjadi Pancasara. Kalau nggak percaya teman-teman, saya mengajak semua bangkit berdiri. Mari kita memperlihatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Kita ucapkan Pancasara supaya didengar oleh pimpinan kita, didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Angkat tangan kiri kita kawan-kawan. Pancasara. Satu, tuhankan para penguasa. Dua, kemanusiaan yang tidak adil dan tidak bermoral. Tiga, persatuan para investor. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh tipu daya. Untuk memusyawarahkan penindasan. Lima, keadilan
Terima kasih kawan-kawan. Dari apa yang disampaikan ini menandakan bahwa negara ini tidak kondusif kawan-kawan. Jadi hari ini lewat konferensi pers dan juga kongres yang telah kita lakukan, saya hanya mengajak kepada seluruh kawan-kawan agar jangan takut untuk menyatakan pendapat, untuk mengeluarkan statement terkait apapun negara ini. Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi jangan kita takut. Jangan takut untuk melawan presiden. Presiden itu bukanlah subjek hukum yang hari ini harus dilindungi dengan undang-undang dengan pasal perlindungan presiden. Presiden itu bukan subjek hukum, tapi fungsi jabatan yang diberikan oleh kita masyarakat. Kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden. Jadi marilah kita semua kali ini lawan ketidakadilan di negara ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Merah Mulia! Baik, terima kasih, luar biasa ya, sangat haru. Bagaimana kemudian penderitaan masyarakat diakumulasi menjadi sebuah kalimat yang singkat namun bisa sama-sama kita rasakan. Kawan-kawan, sebelum lanjut aku punya yel-yel kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti yel-yel ini bisa sampai ke daerah-daerah ya. Boleh ya teman-teman ya, kita ikutin ya. Yang mau tangkap Jokowi teriak tangkap. Tangkap. Yang mau tangkap Jokowi teriak tangkap. Tangkap. Yang mau tangkap Jokowi, yang mau tangkap Jokowi, yang mau tangkap Jokowi teriak tangkap. Tangkap. Yang mau adili Jokowi tepuk tangan. Yang mau adili Jokowi tepuk tangan. Yang mau adili Jokowi, yang mau diadili, yang mau Jokowi diadili tepuk tangan. Nah itu nanti kawan-kawan kalau aksi di daerah, nyanyikan lagu itu kawan-kawan. Kita bumikan kawan-kawan. Karena siapa tahu masyarakat kita bosan dengan orasi kita, lebih masuk dengan nyanyian-nyanyian seperti itu. Itu baru satu bentuk yel-yel tuh, belum ide yang kita serentakkan. Baik, selanjutnya tadi sudah kawan-kawan Maluku, lalu teman-teman atau kawan kita sekarang dari Bali, Bung Welem, silakan. Izin saya menyampaikan sambil berdiri. Sesuai dengan etika krama Bali, saya izin memulai dengan panganjali umat Om Swastiastu. Dumugi becik lan rahayu sarang sami. Saya izin mengerucutkan tuntutan saya. Segala permasalahan di Pulau Bali pada saat ini dan selama 10 tahun ke belakang kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 7 objek masalah Bali selama 10 tahun ke belakang. Objek permasalahan yang pertama, petani Bali masih kesulitan subsidi pupuk, subsidi benih. Petani Bali masih terjerat tengkulak dan pebisnis besar yang menawar komoditas di bawah harga pasar. 2. Petani Bali kesulitan dalam distribusi barang, terutama ke luar daerah. Banyak pembusukan komoditas di gudang sekitar Badung Utara dan Buleleng. Justru Bali pada saat yang sama menggila impor bahan pangan dari luar pulau. Yang ketiga, alih fungsi lahan pertanian menjadi hotel dan villa, terutama di sekitar Subak, Jatiluwih, dan Gianyar. Keempat, pemangkasan tebing menjadi resort dan objek wisata di Jimbaran dan sekitarnya. Yang kelima, rusaknya terumbu karang di pesisir Karangasem karena polusi limbah pariwisata. Yang keenam, perekonomian tidak merata antara Bali Selatan dengan Bali Utara. Yang ketujuh, yang paling menyakitkan bagi orang Bali adalah kepemilikan bisnis tidak terkendali oleh warga negara asing sehingga rakyat Bali tersingkir. Minim upaya dari pemerintah pusat untuk mengatasi hal-hal ini. Bali terus-menerus diobral, tetapi SDM Bali tidak ditingkatkan kemampuan daya saingnya. Manusia Bali jadi tertinggal. Sekarang kami semua menghamba sepenuhnya kepada para korporat bermodal besar. Jokowi bertanggung jawab secara moral karena dia dan kroni-kroninya tanpa henti mengobrol
Pulau Bali dalam setiap kesempatan acara-acara besar yang diadakan di Bali. Lewat framing pariwisata tanpa memberdayakan rakyatnya. Satu kalimat dari saya, adili Jokowi dan kroni-kroninya, merdeka! Terima kasih. Saya tutup dengan para pesanti Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bung Willem dari Bali. Selanjutnya kita nyebrang ke Sumatera nih. Kawan kita dari Riau, Bung Ihsan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bung dan jeng sekalian. Hari ini saya berdiri di depan kawan-kawan, di depan bung dan jeng untuk menyampaikan bagaimana kondisi Riau hari ini. Kondisi Riau yang hari ini sumber daya alamnya dieksploitasi. Bagaimana petani-petani di Riau, masyarakat di Riau itu ditindas. Ada 128 PT sawit tanpa HGU dengan total luas lahan itu kurang lebih 700.000 hektar yang hari ini masih berjalan. Dari 700.000 tersebut yang memiliki konflik terhadap masyarakat yang menyebabkan petani meninggal, petani diculik, aktivis lingkungan dipenjarakan kawan-kawan, bung dan jeng sekalian. Hari ini petani di Riau, masyarakat di Riau memiliki keresahan yang sama, bahwasannya Riau sebagai provinsi terkaya di negeri ini. Di sana minyak, atas bawah minyak, tambang di sana ada, batu bara di sana ada, emas di sana ada, tapi hari ini infrastruktur di Riau belum merata. Mana yang katanya Jokowi hari ini, presiden kita hari ini menyampaikan bahwasannya pemerataan pembangunan, tapi hari ini pembangunan jalan di Riau adalah sebuah prestasi yang besar. Bahkan itu hal yang paling memalukan. Hanya sebatas pengaspalan jalan sudah mengucapkan terima kasih yang banyak, sudah menyampaikan bahwasannya itu adalah prestasi yang besar. Selama saya berkuliah, 2 kali presiden kita datang ke sana. Apa yang dilakukan adalah peresmian tol di Provinsi Riau. Di Riau tidak hanya butuh tol, di Riau butuh kesejahteraan, di Riau butuh keadilan. Riau dirampas, sumber daya alam yang dieksploitasi, tapi kesejahteraan di Riau masih belum ada. Datang ke sana hanya meresmikan tol, tidak dipikirkan bagaimana kondisi pendidikan di Riau, tidak dipikirkannya bagaimana SDM di Provinsi Riau, tidak dipikirkannya generasi muda di Provinsi Riau. Selama 2 kali dia datang ke sana. Kemudian kawan-kawan, kalau berbicara Riau, hari ini Riau, mahasiswa Riau, generasi Riau masih terus berjuang. Bagaimana Riau hari ini tidak memiliki konflik agraria, bagaimana Riau hari ini memiliki pendidikan yang pantas untuk membangun SDM di Provinsi Riau. Karena apabila SDM tidak unggul, pendidikan tidak diperdulikan, maka kami tidak akan mampu untuk mengelola sumber daya alam kami yang sangat kaya. Jadi di Riau adalah orang-orang yang hari ini harus berjuang. Sampai hari ini saya kesini untuk menyampaikan kepada bung dan jeng sekalian bagaimana kondisi di Riau. Kemudian ada tetangga provinsi kami, provinsi tetangga kami ialah Kepulauan Riau, yang mana adalah Kepulauan Rempang. Saudara-saudara kami, sesama anak Melayu. Kawan-kawan mungkin tahu, pada tahun 2023 Rempang menjadi isu yang sangat besar. Hanya demi proyek strategis nasional, petani di sana, masyarakat di sana ditindas, dirampas haknya. Seperti itulah yang terjadi di Sumatera, seperti itu yang terjadi di Riau, kawan-kawan dan bung dan jeng sekalian. Kami dan saya, atas nama masyarakat Riau, atas nama mahasiswa Riau, bersepakat hari ini bahwasannya Jokowi dan kroninya harus diadili akibat dosa-dosa yang disebabkan olehnya, akibat dari petani-petani yang mati, aktivis-aktivis lingkungan yang dipenjarakan. Kami sepakat, saya sepakat, Jokowi dan kroni-kroninya harus diadili secepat juga. Apa gunanya perjuangan kita hari ini kalau Jokowi tidak diadili secepat-cepatnya? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!
wabarakatuh. Luar biasa representasi. Kebetulan aku juga beberapa bulan yang lalu berkeliling Sumatera ke Riau. Memang betul kondisinya begitu kawan-kawan. Sangat miris, rokan hilir ada di sana dan segala macam. Tadi minyak, gas dan segala macam ada di sana, tapi kondisi masyarakatnya berbalik. Baik, selanjutnya tadi Bali sudah, Riau sudah, selanjutnya Medan. Jadi isu-isu seksi ini belakangan. Kalau kita makan ayam itu kan ayamnya kita sentuh belakangan. Medan di seksi nih kalau berkaitan dengan rejim Jokowi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan dengan berdiri. Horas! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup petani! Hidup buruh! Hidup perempuan-perempuan yang melawan! Baik, tidak lain dan tidak bukan, saya akan menyampaikan 2 poin polemik yang ada di Sumatera Utara, khususnya yang ada Medan. Perkenalkan sebelumnya, saya Kevin Siombi dari Medan. Yang pertama ialah konflik agraria. Dan yang kedua adalah mandulnya penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara. Teman-teman sekalian mungkin sudah banyak mendengar terkait konflik-konflik agraria yang saat ini belum rampung diselesaikan pada rejim Jokowi. Yang pertama, saya mengangkat tentang terkait polemik kebijakan nasional pada proyek food estate yang ada di Humbang Hasundutan. Pada pokoknya, proyek Jokowi yang ada di Humbang Hasundutan ini bukan menjadi solusi ataupun alternatif yang menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat Humbang Hasundutan. Dengan cara kebijakan yang sembraut, yang tidak mengedepankan konsultasi kepada masyarakat lokal, yang malah mengakibatkan proyek ini malah mereduksi kemaslahatan masyarakat yang ada di Humbahas dengan penggunaan mendorong pestisida yang mengandalkan tenaga kimia. Kemudian masalah konflik masyarakat Tanah Ulayan. Pertempuh hari lalu kami dari Medan pada Hari Tani Nasional 24 September yang lalu, kami mengangkat isu adanya korporasi swasta yang terkesan dilindungi oleh penegak hukum yang bernama PT Nirvana. Sederhananya, PT ini adalah PT yang bergerak pada pengadaan kuburan-kuburan megah yang ada di desa Rambung Baru, Kecamatan Sibolangit. Secara melawan hukum, tanah masyarakat adat direnggut, bahkan tidak sedikit masyarakat menerima tindakan-tindakan represif yang tidak tahu oleh pihak mana yang melakukan itu. Sudah sedang berperkara saat ini, tapi di wilayah Sumatera Utara, khususnya di desa Rambung Baru, penegak hukum semacam tutup mata akan kejadian-kejadian ini. Dan juga saat ini sedang naik isu-isu yang sangat seksi tentang kriminalisasi masyarakat adat. Kepala adat Sorbatua Sialagan yang pada saat ini sedang menjalani proses hukum pengkriminalisasian dan penangkapan 5 orang masyarakat adat di desa Sipahoras. Jikalau dulu kita mengenal Indonesia adalah tanah airku, tapi pada rejim Jokowi yang zalim ini kita hanya mengenal tanahnya ku sewa dan airnya ku beli. Dan juga kawan-kawan, di wilayah Sumatera Utara itu, mengapa saya katakan mandulnya penegakan hukum di rejim Presiden Jokowi? Tempo hari lalu, kawan kita, saudara kita, jurnalis Tanah Karo, Tribrata TV, dengan keluarganya telah dibunuh, dibakar secara sadis di Tanah Karo, yang mana memberitakan dan menyuarakan terkait praktek perjudian yang sangat marak di Tanah Karo, yang sangat keras diduga dibekini oleh aparat militer. Artinya apa? Artinya di rejim Jokowi ini penegakan hukum sangat mandul di wilayah Sumatera Utara. Hingga pada saat hari ini oknum aparat yang sangat diduga keras tidak ditetapkan menjadi tersangka dan tidak dipanggil serta tidak diselidiki secara tindak lanjut. Lalu yang tidak kalah seksi, menantu presiden kita sedang memimpin kota Medan
yang mana pada saat hari ini terseret kasus lampu bocor, terseret kasus Blok Medan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum, capek-capek belajar hukum, mengenal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 4 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatakan pengembalian kerugian negara tidak akan menghapusnya tuntutan pidana. Tapi apa saat ini kawan-kawan? Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara KPK yang memiliki legal standing untuk memeriksa Pemko Medan tidak ada memanggil, tidak ada mengusut kasus itu. Artinya apa? Kita bisa berasumsi liar karena pemimpin Kota Medan saat ini adalah menantu Presiden Jokowi. Ada apa? Mengapa penegakan hukum terasa sangat mandul di wilayah Sumatera Utara? Kita tidak mungkin untuk diam, kita harus suarakan ini. Bahwasanya pada rezim, pada 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, Republik Indonesia, demokrasi terkebiri, penegakan hukum terkebiri, masyarakat adat di wilayah Sumatera Utara banyak tereduksi hak-haknya, hak-hak tanah ulayat. Sementara kita tahu Undang-Undang Pokok Agraria kita, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 5 mengatakan bahwasanya kesatuan agraria itu berasal dari, ketentuan agraria Indonesia itu berasal dari hukum adat, hukum ulayat. Tetapi di rezim yang zalim ini, masyarakat adat sangat tidak dihormati, malah tergeser oleh kepentingan investor-investor, kapitalis-kapitalis. Artinya Presiden Jokowi di pemerintahannya lebih mengedepankan kapitalis daripada menegakkan demokrasi, daripada pro rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup kaum tertindas. Horas. Baik, Pulau Sulawesi sudah, Kalimantan sudah, Sumatera sudah semua ya. Maluku sudah, tinggal Pulau Jawa nih. Ada Jawa Tengah, Jakarta, dan Banten. Saya persilakan kawan kita. Jawa Tengah. Salam hormat, kami dari perwakilan dari Jawa Tengah. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup perempuan-perempuan yang melawan. Kami perwakilan dari mahasiswa se-Jawa Tengah yang pada siang dan sore hari ini terwakili dari Solo. Saya sendiri dari Surakarta atau Solo, turut prihatin dan sangat malu bahwasanya kita memiliki titik kepemimpinan yang tidak mencerminkan karakter warga Solo itu sendiri. Tidak ada karakter orang Solo yang sebegitu ambisi untuk merenggut nilai-nilai kemakmuran rakyatnya. Semua dipraktikkan dalam silsilah keluarganya. Kita semua ketahui bersama. Praktik-praktik feodal dan imperial yang sekarang terlihat dari Jokowi sekarang sudah terlihat kurang lebih 10-15 tahun ini. Mungkin pertemuan sore hari ini kita tidak bisa berhenti sampai sini saja. Dan beberapa keresahan yang bisa kami bawa tentunya masalah agraria dan lingkungan. Praktik reforma agraria yang sampai saat ini kita tidak menemukan agraria yang sejati, tidak ada bentuk tanggung jawab dan nilai-nilai yang bisa dikembalikan kepada rakyat. Perampasan pengalih fungsi lahan yang mana saat ini agraria adalah tatanan fungsi dari nasional itu sendiri, salah satunya petani. Maka kalau Bung Karno dulu bilang petani adalah penyangga tatanan nasional Indonesia, sekarang sudah bobrok, sudah bukan lagi menjadi petani sejati. Dari nilai-nilai lingkungan, pencemaran lingkungan, kemudian eksploitasi di dalam wilayah yang akhirnya coba memperkosa lewat PT-PT dan represivitas ASN ataupun APH, kita sampai detik hari ini masih mendapatkan tingkat intimidasi dari represivitas kepolisian, sebut saja. Tapi kami bermodalkan tekad dan nekat. Meskipun kami hari ini belum tahu pulang akan bisa aman atau tidak, tapi kami
minta bantuan dan solidaritas dari kawan-kawan sekalian. Kita harus ganyang, tangkap, dan adili Jokowi. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kawan kita Bung Yuken dari UKI Universitas Kristen Jakarta, kawan-kawan. Silakan Bung Yuken. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin teman-teman semua sudah menyampaikan beberapa keluhan mereka dari setiap daerah, dan saya juga yang ada di Jakarta ini, kebetulan saya dari daerah juga, hanya saya cuma ngantuk Jakarta ini. Nah, dalam hal ini semua keresahan, kegelisahan yang telah kita rasakan selama ini, kita diam selama ini, tapi pemerintah makin menjadi-jadi. Rejim Jokowi makin membludak dan membabi buta. Itu terjadi dalam fakta hari ini. Saya perlu tegaskan kepada kita, konstitusi ditabrak, tidak ada masalah. Presiden Jokowi saat ini menggadaikan IKN semua diam karena terjadinya pembukaan, hukum dilemahkan, instansi pemerintah dikendalikan. Lalu kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita mengadu? Siapa yang bertanggung jawab dalam kebobrokan negara ini? Pemimpinnya. Maka dalam hal itu, saya rasa semua tadi merujuk dan sependapat untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Baik, terima kasih. Setelah ini sesi tanya jawab dari teman-teman media. Ya, aku mau menyampaikan teman-teman, nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi ini berkaitan dengan Banten, walaupun sedikit. Aku mau mewakili kawan-kawan Banten begitu. Jadi singkat saja, dinasti politik, nepotisme yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini sama seperti di Banten ke depannya, kawan-kawan. Dinasti politik tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dinasti politik, nepotisme tidak memberikan pembangunan yang merata untuk masyarakat. Dinasti politik hanya memanfaatkan masyarakat dan mengkooptase kekayaan alam, keuangan negara atau pemerintah kepada segelintir orang. Banten adalah cerminan. Banten adalah representasi bicara dinasti politik yang paling lama. Mungkin ada di beberapa daerah lain, tapi jelas di Banten sudah mengakar sampai ke tingkat daerah. Hari ini kita tahu sama tahu Gibran adalah wapres yang lahir dari yang kita sebut dinasti politik, yang kita sebut nepotisme. Mereka boleh berlindung di statement apapun, mereka boleh berlindung bahwa rakyat yang memilih, tapi kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kebohongan. Artinya kita akan terus memperjuangkan kebenaran dan kita akan terus menuntut bagai hantu yang terus menghantuinya. Dan kami suarakan, tangkap dan adili Jokowi. Begitu dari Banten. Selanjutnya tanya jawab teman-teman media, barangkali ingin bertanya, dipersilakan. Masih ada waktu 10 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersepakat dan berkomitmen akan terus menuntut tuntutan, tangkap dan adili Jokowi. Jokowi harus diadili. Jokowi harus diadili. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kami mahasiswa dan pemuda
Indonesia siap berkomitmen, bersepakat menuntut dengan tuntutan tangkap dan adili Jokowi. Jokowi harus diadili. Jokowi Harus diadili. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka. Merdeka. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam merdeka.